Bab 2736 Seseorang akan menyesal. Yuan Huairen menarik Zhang Yujing ke samping dan berkata, "Saudara Zhang, apakah pantas menyinggung Pulau Yinzhu demi pemuda seperti dia? Mengapa kita tidak menggantikannya? Meskipun tidak ada aturan di Pulau Jiushuan Panlong, 3 kekuatan utama juga akan memiliki beberapa pengekangan. Walau korban sering terjadi, pembantaian berskala besar pada umumnya tidak mungkin terjadi. Namun situasi saat ini jelas berbeda. Pulau Yinzhu jelas telah mengembangkan niat pembunuhan. Jika aliansi Tonghai mengirim Ye Bufan, seluruh pasukan kemungkinan besar akan musnah. Jika kamu tidak mengubahnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aliansi Tonghai ku takut pada Pulau Yinzhu?" Zhang Yujing masih tampak geram, tetapi sebenarnya dia sangat gembira dalam hatinya. Apa artinya menjadi berharga? Ini sungguh bernilai. Kesempatan seperti ini tidak akan muncul dalam 1000 tahun, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Namun bagi yang lain, adegan ini hanyalah upaya putus asa untuk menyelamatkan muka. Yuan Huairen menghela napas dan hendak melanjutkan membujuknya, tetapi Zhang Yujing menoleh untuk melihat murid-murid di belakangnya. "Saudara Huairen, Liga Tonghai saya kekurangan orang muda berbakat, tidak seperti Liga Anda yang penuh dengan orang berbakat. Tampaknya ada banyak murid muda berbakat di antara mereka." Berbicara tentang murid-murid muda istana lancangnya, Yuan Huairen menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. "Saudaraku, kau benar. Mereka adalah kelompok muridku yang paling kubanggakan. Mereka seharusnya bisa meraih hasil yang sangat baik kali ini." Ye Bufan memandang orang-orang di istana lancang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria dan wanita muda. Laki-laki itu tampan dan perempuan itu cantik, dan aura keduanya sangat kuat, dan mereka tampaknya telah mencapai tahap Mahayana akhir. Mereka adalah murid yang paling menonjol di antara 30 orang di istana lancang. Pria itu bernama Lu Wuyang dan wanita itu bernama Feng Sijiu. Kedua orang ini juga sangat arogan. Mereka menunjukkan rasa jijik terhadap tatapan dari aliansi Tonghai dan jelaslah bahwa mereka tidak menganggap serius orang-orang ini. Melihat tingkat kultivasi mereka berdua, ekspresi Lan Huixin tidak bisa tidak meredup. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah murid paling menonjol di generasi muda Liga Tonghai, dan dia pasti bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Baru setelah tampil terbuka dia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Belum lagi Yin Rulong yang telah muncul sebelumnya, bahkan 2 orang di depannya jauh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa beruntung bahwa pemimpin sekte telah menemukan penjahat ini, Ye Bufan. Jika tidak, Liga Tonghai akan berada dalam masalah besar kali ini. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari Pulau Panlong dan semua orang menoleh. Pada saat ini, kabut tebal perlahan menghilang, memperlihatkan pulau kecil berbentuk kerucut, berwarna biru kehitaman dan memancarkan atmosfer kuno. Ada sebuah pintu di dasar pulau, yang terbuka perlahan. Di sebelahnya berdiri sebuah prasasti batu giok putih yang besar. Baru pada saat inilah Ye Bufan menyadari bahwa Pulau Panlong 9 belokan itu adalah pulau yang tidak dapat melihat apapun dari dalam maupun luar. Dia kembali menyapukan kembali rasa spiritualnya ke sana. Meskipun kabut tebal telah menghilang, seluruh pulau masih diselimuti oleh batasan yang kuat, dan indera spiritualnya terpantul kembali segera setelah bersentuhan. "Tuan Ye, tidak perlu mencarinya. Formasi di pulau ini sangat kuat. Bahkan kesadaran seseorang di tahap penyeberangan kesengsaraan tidak dapat mendeteksinya. Karena dia sudah mengakui kekuatan Ye Bufan dan tahu bahwa dia sekarang adalah harapan seluruh Liga Tonghai." Sikap Lan Huixin berubah 180 derajat dari sebelumnya dan menjadi antusias sekaligus penuh hormat. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, "Untuk apa prasasti batu itu?" Lan Huixin berkata, "Ini digunakan untuk mencatat kemajuan para peserta dalam kompetisi. Setelah kita masuk, akan ada prasasti batu kecil di setiap putaran. Para murid yang berpartisipasi tinggal mengukir nama mereka di prasasti itu, dan prasasti itu akan muncul di luar, sehingga memudahkan 3 kekuatan utama untuk mencatat hasil para murid mereka." Ye Bufan diam-diam mengagumi bahwa formasi ini memang menakjubkan. Dia mengetahui lebih banyak tentang situasi di dalam, lalu berkata, "Katakan pada yang lain untuk mengikutiku dari dekat saat mereka masuk, dan cepatlah." "Oh,
Meskipun Lan Huixin tidak mengerti apa yang akan dilakukannya, dia segera meneruskan perintahnya. Itulah hasil dari keyakinan yang sepenuhnya. 8 orang yang tersisa melakukan hal yang sama. Tanpa bertanya mengapa, mereka langsung melakukan persiapan sesuai instruksi. Ye Bufan berbalik dan mempercayakan Su Lingsuang kepada saudara Zhang, meminta mereka untuk melindungi keselamatannya dengan cara apapun. Zhang Yujing menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, selama Liga Tonghai ada di sini, Nona Su tidak akan berada dalam bahaya. Setelah semuanya dipersiapkan di sini, Nan Huairen mengambil peran sebagai tuan rumah dan mulai mengumumkan peraturan kompetisi dengan lantang. Baiklah, sekarang Pulau Panlong 9 Revolusi telah dibuka. Semua orang, bersiap untuk memasuki pulau itu. Sekarang dengarkan aku mengumumkan peraturannya. 3 kekuatan utama datang ke sini setiap 30 tahun sekali dan sudah terbiasa dengan peraturannya, yang tidak berbeda dengan apa yang baru saja dikatakan Lan Huixin. Yang ingin kami tekankan di sini adalah cara pencatatan hasil. Adapun cara memecah formasi dan cara bertarung satu sama lain, tidak ada batasan sama sekali. Akhirnya, izinkan saya tegaskan lagi bahwa setiap orang harus membawa jimat giok teleportasi. Jika Anda menghadapi bahaya yang tak tertahankan, Anda dapat menghancurkannya dan diteleportasi keluar. Anda harus memanfaatkan kesempatan itu, jika tidak, Anda akan mempertaruhkan hidup atau mati. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Liga Tonghai, lalu melambaikan tangannya, dan seseorang segera membagikan 100 jimat giok teleportasi. Segalanya telah siap, kabut di Pulau Panlong telah menghilang dan gerbang yang gelap gulita telah terbuka sepenuhnya. Yuan Huairen melambaikan tangannya dan mengumumkan secara resmi, pelatihan di Pulau Panlong dimulai dan akan berlangsung selama 7 hari. Kalian akan diteleportasi secara otomatis setelah 7 hari. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan terbang ke udara dan bergegas langsung ke Pulau Panlong. Lan Huixin dan anggota Liga Tonghai lainnya mengikuti dari belakang, dan kecepatan mereka juga sangat cepat. Sebelum orang-orang dari Istana Lancang dan Pulau Yinzu bisa bereaksi, mereka telah mencapai pintu masuk Pulau Panlong. Melihat kejadian ini, Yin Rulong mula-mula tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak. Wah, kamu takut. Aku ingin tahu kemana kamu bisa lari. Setelah berkata demikian, dia memimpin orang-orang dari Pulau Yinzu untuk mengejarnya. Feng Sijiu dan Lu yang saling berpandangan dan melihat penghinaan di mata masing-masing. Liga Tonghai benar-benar semakin memburuk. Mereka benar-benar memilih seorang pria muda sebagai kapten mereka. Apakah Anda sungguh berpikir Anda dapat melarikan diri dari Pulau Yinzu dengan mempercepat laju kendaraan? Kemana Anda bisa lari setelah berada di dalam? Itu sama sekali tidak ada gunanya dan hanya akan membuat orang makin memandang rendah Anda. Dalam situasi ini, kamu harus bertarung sampai mati atau menyerah saja. Lu Yang berkata dengan nada menghina, adik perempuan, bagaimana kalau kita bertaruh? Kurasa dia bahkan tidak akan mencapai lantai 2 dan akan menghancurkan jimat giok untuk berteleportasi keluar. Feng Sijiu menggelengkan kepalanya, apa gunanya bertaruh? Dia ditakdirkan untuk melarikan diri saat dia tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, di matanya, wajah tidak sepenting nyawa. Awalnya, dia agak mengagumi Ye Bufan saat melihat dia berani berhadapan langsung dengan Pulau Yinzu, tetapi saat ini kesan baik itu telah hilang sepenuhnya. Saat mereka berdua berbicara, mereka mengikuti dari dekat murid-murid Istana Lancang dan bergegas ke gerbang Pulau Panlong. Setelah 100 orang masuk, pintu kuno itu perlahan tertutup. Yin Weiyong tertawa terbahak-bahak dan berbalik menatap Zhang Yujing. Menyesalinya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kalian para idiot dari Liga Tonghai bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan jimat giok di depan anakku. Zhang Yujing menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, seseorang akan menyesalinya, tetapi saya tidak tahu siapa orang itu. Bab 2737 Pulau Panlong dibuka. Ye Bufan adalah orang pertama yang bergegas memasuki gerbang Pulau Panlong. Setelah masuk, dia merasakan bagian dalamnya tiba-tiba menjadi jernih. Tempat ini merupakan sistem yang berdiri sendiri, jelas dengan dukungan formasi ruang, dan tampak jauh lebih besar daripada bagian luarnya.
Di hadapanku terbentang ruang terbuka seluas hampir 10.000 meter persegi. Melewati sini adalah jalan pegunungan yang berkelok-kelok, membentang sejauh mata memandang. Kesadaran spiritual di sini tidak ditekan. Melihat sekeliling, ada formasi di mana-mana di jalan ini. Ada berbagai macam jebakan, susunan pembunuh, susunan ilusi, dan labirin. Meski tingkat pembentukannya tidak tinggi, hanya tingkat pemula, tekniknya sangat canggih dan tampak alami, persis seperti formasi alam. Setelah melihat sekilas situasi, Ye Bufan tidak berhenti dan memimpin semua orang menuju belokan pertama Pulau Panlong. Formasi tingkat rendah di sini tidak dapat menjadi rintangan apapun baginya, apalagi orang-orang di belakangnya. Sepanjang perjalanan, ia memeriksa semua formasi tersebut dan menemukan bahwa metode penyusunannya sangatlah misterius. Mereka bergerak sangat cepat dan melewati puluhan formasi secara berurutan, lalu sebuah ruang terbuka seluas hampir 10.000 meter persegi muncul di hadapan mereka. Ada juga prasasti batu di sebelahnya, yang persis sama dengan prasasti batu di pintu, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Lan Huixin dan yang lainnya berjalan mendekat dan mengukir nama mereka di lempengan batu. Namun, Ye Bufan tidak berhenti berjalan, melainkan berjalan cepat di sekitar ruang terbuka, sambil mengibarkan bendera formasi saat dia berjalan. Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Bukankah kita semua di sini untuk menghancurkan formasi? Apa-apaan ini, mendirikan formasi di sini? Mereka juga benar-benar bingung mengenai jenis formasi ini dan tidak tahu apa itu. Ye Bufan sangat cepat. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, dia telah melemparkan ratusan bendera formasi di tangannya. Saat formasi selesai, semua bendera disembunyikan satu persatu. Tidak ada perubahan, tetapi semua orang yang hadir dapat merasakan sedikit perbedaan. Lan Huixin bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan?" Ye Bufan tersenyum tipis, "Kau akan tahu sebentar lagi." Semua orang kebingungan, dan pada saat itu terdengar ledakan tawa arogan, diikuti oleh puluhan orang yang bergegas datang dari bawah. Lan Huixin, Cao Donglai dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka, karena orang-orang yang datang berasal dari Pulau Yinsu. Hanya ada 10 orang di pihak mereka, dan mereka beberapa tingkat lebih rendah daripada yang lain dalam hal jumlah dan kultivasi. Selain itu, pemimpin Yin Rulong telah mencapai kesempurnaan besar periode Mahayana. Dia hampir tak terkalahkan di Pulau Panlong, yang tidak bisa diakses oleh mereka yang berada dalam periode penyeberangan kesengsaraan. Tidak ada kemungkinan konfrontasi dalam situasi ini. Jika Ye Bufan tidak ada di sini, saya khawatir orang-orang ini akan segera memberikan token giok teleportasi mereka. Pulau Yinzu menempati 60 tempat kali ini. Setelah orang-orang ini muncul, mereka segera membentuk lingkaran dan mengepung Ye Bufan dan yang lainnya. Yin Rulong tertawa dengan arogan, "Larilah, bocah, mengapa kau tidak lari? Aku tidak percaya kau bisa lolos dari telapak tanganku. Mengapa kamu ingin lari?" Ye Bufan menatapnya dan tersenyum menggoda, "Sedangkan untukmu, masih ada waktu jika kau ingin lari sekarang, tapi kau tidak akan punya kesempatan untuk kabur nanti." Setelah dia mengatakan ini, semua orang di Pulau Yinzu tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, pemuda di depan mereka sakit. Mereka memiliki keunggulan mutlak, jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Ye Bufan menoleh ke orang-orang di sekitarnya, "Apakah kalian yakin tidak ingin pergi? Kalau tidak, kalian akan menyesalinya nanti. Nak, berhentilah bermimpi, kau akan segera dibunuh oleh tuan muda kita. Benar sekali, kau akan segera mati, dan kau masih berani mengancam kami." Kurasa orang ini ketakutan setengah mati oleh tuan muda kita, dia mulai bicara omong kosong. Lan Huixin dan yang lainnya juga merasa bahwa perilakunya agak aneh, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka memegang senjata mereka erat-erat dan menunggu pertempuran hidup dan mati berikutnya. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, mustahil untuk tidak merasa gugup, tetapi orang-orang ini tidak mundur dan masih berdiri di sana dengan kokoh. Kali ini, beberapa sosok melintas, dan orang-orang dari istana Lancang juga datang ke lantai 2. Lu Wuyang menatap Ye Bufan dan tersenyum menghina, orang ini benar-benar gila. Dia masih berpikir untuk mengancam orang lain saat ini.
Ini seperti mencari masalah. Feng Shijiu menggelengkan kepalanya sedikit. Biasanya, hubungan antara Liga Tonghai dan Istana Lancang baik, dan seringkali kedua keluarga bergabung. Namun situasinya sekarang benar-benar berbeda. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sekalipun mereka membantu, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Pulau Yinzhu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Yin Rulong ada di sana. Dia adalah seorang pria sakti yang berada di puncak tahapan Mahayana. Sekalipun mereka berdua bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Lagi pula, tak satu pun dari mereka memiliki kesan baik terhadap Ye Bufan, dan tidak punya niat untuk membantu. Wah, sudah selesai omong kosongmu. Kalau sudah, aku akan mengantarmu sekarang. Yin Rulong sangat arogan. Sambil berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah gada besar muncul di telapak tangannya. Siapapun yang berani melawan Pulau Yinzhu akan mengalami nasib buruk. Kau lihat itu. Aku akan menggunakan tongkat ini untuk menghancurkanmu hingga menjadi bubur. Ye Bufan berkata dengan tenang, jika kau ingin mati, lakukan saja. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Kamu masih saja sombong saat akan meninggal. Aku heran berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong seperti itu. Yin Rulong sangat marah. Awalnya dia ingin menakut-nakuti pihak lain terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Mati! Dengan teriakan marah, gada di tangannya melayang ke udara dan seketika tekanan sebesar gunung menyebar. Gada raksasa ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan ditambah dengan kultivasinya di puncak tahap Mahayana, ia mendorong dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah drastis. Dengan serangan sedahsyat itu, saya yakin gunung pun bisa rata dengan tanah dalam satu gerakan. Feng Shijiu mengerutkan bibirnya, dasar orang bodoh. Dia masih ingin memprovokasi orang lain saat ini. Dia hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Lu yang terkekeh, sulit untuk mengatakannya. Mungkin ini kepintarannya. Lebih baik mati dengan cepat daripada disiksa perlahan-lahan sampai mati. Meskipun orang-orang di sekitar tidak berbicara, mereka tidak optimis tentang Ye Bufan di dalam hati mereka. Para pengikut Liga Tonghai semuanya amat gugup. Lan Huixin tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Tuan Ye, hati-hati. Meskipun mereka telah melihat kemampuan Ye Bufan sebelumnya, Yin Rulong terlalu ganas. Lagi pula, tingkat kultivasi tertinggi yang dapat memasuki Pulau Panlong adalah puncak Mahayana. Mereka sudah berdiri di puncak gunung dan sepenuhnya tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan mekar dari tangan Ye Bufan. Bilahnya tajam, dengan momentum yang tidak dapat dihancurkan, dan langsung memotong cahaya dan bayangan gada tersebut. Ini adalah pedang yang sangat kuat. Orang-orang yang menonton langsung terkejut oleh kekuatan pedang itu. Saat taring naga itu keluar, tekanan yang baru saja diciptakan oleh gada itu langsung hilang. Yang paling terkejut adalah Yin Rulong. Ia tidak pernah menyangka semut di matanya bisa begitu kuat. Merasakan kekuatan pisau itu, dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Taring naga itu telah bertabrakan dengan gada itu, dan gada yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu seperti tahu dan terpotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Yin Rulong merasa ngeri dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi bagaimana Ye Bufan bisa memberinya kesempatan ini? Taring naga itu terpotong, darah berceceran di mana-mana dan lengan kanannya melayang bersama separuh gadanya. Bab 2738, Penghancuran Tim. Yin Rulong mengeluarkan lolongan yang terdengar amat menyedihkan. Sebagai putra tertua dari keluarga Yin, Tuan Muda Pulau Yinzhu dan seorang jenius seni bela diri yang langka, dia selalu terbiasa bersikap mendominasi dan tidak pernah menderita cedera serius seperti itu. Semua orang tercengang, mulut mereka menganga lebar karena terkejut, berdiri di sana dalam keadaan linglung seolah-olah mereka terkena mantra, sama sekali tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Banyak orang sebelumnya mengira pertarungan ini akan berakhir dengan satu gerakan, tetapi yang mereka duga adalah Ye Bufan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Tetapi dia tidak menyangka akan terjadi pembalikan 180 derajat. Yin Rulong dikalahkan dalam satu gerakan dan dikalahkan dengan sangat menyedihkan.
Banyak orang tidak percaya bahwa seorang guru Mahayana yang kuat di puncak kekuatannya bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari pemuda di hadapannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Orang-orang di Pulau Yinzhu benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka tuannya akan dikalahkan dengan mudah. Semua orang di istana lancang berdiri di sana dengan tercengang, sementara Feng Shijiu dan Lu Wuyang merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Perkataan yang mengejek orang lain bagaikan tamparan di wajah, menamparkan mereka tanpa ampun. Bahkan orang-orang dari aliansi Tonghai sangat terkejut. Meski mereka tahu Ye Bufan kuat, mereka tidak tahu kalau dia sekuat itu. Yin Rulong bangkit dari tanah, mengangkat lengannya yang terjatuh di sampingnya, wajahnya penuh dengan kebencian. Wah, aku salah menilai dirimu hari ini, tapi tunggu saja. Kami di Pulau Yinzhu tidak akan membiarkanmu pergi. Jika saatnya tiba, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga wanitamu dan semua orang yang berhubungan denganmu. Orang ini belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya karena kebencian dan terus melampiaskan amarahnya. Benarkah? Sayang sekali kamu tidak punya kesempatan itu. Kata Ye Bufan, perlahan mengangkat kembali gigi naga di tangannya. Kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Yin Rulong berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menghancurkan jimat giok di pinggangnya. Alasan mengapa dia berani bersikap begitu sombong adalah karena dia mengandalkan jimat giok tradisional ini. Selama formasi teleportasi diaktifkan, dia akan kembali ke ayahnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya saat itu. Yang lain juga berpikir demikian dan merasa bahwa Ye Bufan tidak memiliki peluang sama sekali untuk membunuh lawan. Tetapi mereka kemudian terkejut karena jimat giok di tangan Yin Rulong telah hancur, tetapi dia masih berdiri di sana, tidak ada tanda-tanda akan dibawa pergi. Ah, apa yang terjadi? Dia benar-benar takut sekarang. Jika dia tidak dapat meninggalkan Pulau Panlong, kematian akan menunggunya. Dalam kepanikan, dia menghancurkan pecahan-pecahan jimat giok di tangannya menjadi berkeping-keping, tetapi masih berdiri di sana dan tidak dapat bergerak selangkah pun. Yang lainnya bingung. Mungkinkah jimat giok teleportasi tidak efektif? Secara logika, hal ini seharusnya tidak terjadi. 3 kekuatan utama telah berlatih di Pulau Panlong selama bertahun-tahun, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Ye Bufan tertawa sinis, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi sayang sekali kau bersikeras mencari kematian. Sekarang pergilah menemui Raja Neraka. Setelah berkata demikian, gigi naga di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan cahaya bilah tajam itu langsung menenggelamkan Yin Rulong. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tuan Muda Pulau Yinzhu. Tolong jangan bunuh aku. Yin Rulong, yang kehilangan lengannya, tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan terus memohon. Sayang sekali Longya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pisau itu menyala, dan hanya setumpuk daging cincang yang tertinggal di tanah. Bahkan jiwanya pun terpotong-potong. Suasana hening total di tempat kejadian, tetapi hati setiap orang dipenuhi kekacauan. Sebagai 3 orang yang paling sombong, mereka semua tahu betapa kuatnya Pulau Yinzhu dan betapa arogannya Yin Rulong. Tetapi keberadaan seperti itu, yang tak seorang pun berani memprovokasi, kini terbunuh dengan 1 pedang, dan bahkan jiwanya pun tak tertinggal. Saya mengerti. Ketika semua orang terdiam, Lan Huixin tiba-tiba berseru. Tuan Ye, jadi yang baru saja Anda buat adalah formasi isolasi ruang angkasa. Setelah mendengar dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran dengan tingkat kultivasi Ye Bufan yang kuat, dia harus bergegas ke Pulau Panlong. Ternyata mereka tidak melarikan diri, melainkan membentuk formasi terlebih dahulu untuk membunuh semua orang. Tetapi ini juga mengejutkan semua orang. Untuk bisa membentuk formasi mengerikan seperti itu dalam waktu sesingkat itu di Pulau Panlong, seberapa hebatkah pencapaian lawan dalam formasi tersebut? Orang-orang yang tersisa di Pulau Yinzhu tampaknya menyadari hal ini dan buru-buru mengeluarkan jimat giok teleportasi mereka dan menghancurkannya. Tetapi dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa itu sama persis dengan Yin Rulong sebelumnya, tanpa efek apapun. Melihat bahwa teleportasi tidak mungkin lagi,
orang-orang ini menjadi ketakutan setengah mati. Mereka bahkan berani membunuh Tuan Pulau Muda, apalagi orang-orang seperti mereka. 59 murid Pulau Yinzu yang tersisa berbalik dan berlari, mencoba melarikan diri dari sini dengan cepat. Apakah kau ingin pergi? Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi sekarang sudah terlambat. Orang-orang ini datang untuk membunuhnya, jadi Ye Bufan tentu saja tidak akan sopan kepada mereka. Dengan jentikan tangannya, sebuah manik yang memancarkan kilat melayang ke udara. Setelah peningkatan menara Babel ke tingkat ke-10, mutiara guntur langit sekarang lebih kuat dari sebelumnya dan dapat langsung membunuh orang kuat di tahap void. Kilatan petir setebal paha orang dewasa menyambar keras dari udara, diikuti serangkaian jeritan kesakitan. Awalnya, di antara 59 orang ini, lebih dari 40 di antaranya berada di tahap void, dan mereka musnah sepenuhnya dalam sekejap mata. Bahkan mereka yang berada di tahap Mahayana yang hampir tidak dapat menahan serangan mutiara guntur langit akan segera mati di bawah cahaya pedang Longya. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, dia tidak akan terkalahkan di tahap awal kesengsaraan, apalagi membunuh orang-orang ini. Hanya dalam belasan napas, seluruh 60 orang yang dikirim dari Pulau Yinzu ke Pulau Panlong musnah, dan tidak ada satupun yang tersisa hidup. Lan Huixin dan yang lainnya telah bersiap untuk bertarung sampai mati dan tidak akan menyerah bahkan jika itu berarti kematian. Namun di luar dugaan, mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun. Ye Bufan sendiri telah melenyapkan semua orang di Pulau Yinzu, termasuk Yin Rulong. Setelah sesaat terkejut, mereka semua mengepalkan tangan karena kegirangan, masing-masing dari mereka amat gembira. Selama bertahun-tahun, Liga Tonghai telah diganggu oleh Pulau Yinzu, tetapi hari ini akhirnya bisa membalas dendam. Setiap orang punya ide yang berbeda-beda. Mereka sangat gembira, namun orang-orang dari Istana Lancang yang berdiri di samping mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka yang pemalu bahkan gemetar seluruh tubuh. Hal yang sama juga terjadi pada Feng Sijiu dan Lu Wuyang. Rasa jijik yang mereka miliki sebelumnya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa kagum dan takut. Pria muda ini benar-benar menakutkan. Dilihat dari prestasinya dalam formasi, dia sudah begitu berkuasa sehingga mereka hanya bisa mengaguminya. Dalam hal kultivasi, ia bahkan dapat membunuh seorang kultivator Mahayana Puncak dengan satu serangan. Mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Dalam hal cara dia melakukan sesuatu, dia sangat teliti dan kejam. Dia telah merencanakan segalanya saat berada di luar, dan tidak ada hambatan saat dia mengambil tindakan. Mereka belum pernah melihat orang sekuat itu di antara rekan-rekannya sebelumnya. Jika Pulau Panlong tidak memperbolehkan biksu yang berusia lebih dari 100 tahun untuk masuk, saya akan mengira ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Pada saat ini, Ye Bufan menyimpan mutiara guntur langit dan berbalik menatap mereka. Kau, apa yang akan kau lakukan? Meskipun Feng Sijiu berusaha keras menenangkan dirinya saat ini, suaranya masih bergetar tak terkendali. Bab 2739, Mengejutkan Istana Lancang. Ye Bufan berkata dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu karena bersikap dingin tadi, dan aku tidak mengharapkanmu untuk membantu. Tapi ingat satu hal, jika kau berani menimbulkan masalah bagi aliansi Tonghai-ku di Pulau Panlong, nasibmu akan sama dengan Pulau Yinzu. Kalau dulu perkataan itu pernah diucapkan, mungkin orang lain akan menganggapnya sebagai bahan tertawaan, tapi kini perkataan itu kedengaran seperti guntur di telinga setiap orang di Istana Lancang. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, betapa kejamnya pemuda di depan mereka. Sudah cukup baik bahwa dia tidak datang untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Bagaimana mereka berani memprovokasi aliansi Tonghai, kecuali mereka tidak ingin hidup. Lu Wuyang dan Feng Sijiu mengangguk berulang kali, jangan khawatir, Tuan Muda Ye, Istana Lancang dan Liga Tonghai selalu berhubungan baik satu sama lain, dan tidak akan pernah ada konflik. Senang mengetahuinya, Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Lan Huixin dan yang lainnya, mulai sekarang kalian tidak perlu mengikutiku, lakukan saja yang terbaik. Dia kini telah sepenuhnya membantu Liga Tonghai menyingkirkan semua hambatan. Adapun yang tersisa untuk menerobos formasi dan maju, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri.
Terima kasih, Tuan Ye. Sao Donglai dan yang lainnya membungkuk bersama untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih yang tulus. Setelah membunuh Yin Zudao dan mengejutkan istana lancang, mereka tidak akan lagi memiliki rintangan di Pulau Panlong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya pikirkan sebelumnya. Segalanya diberikan oleh pemuda di depanku. Pada saat ini, mereka sepenuhnya yakin. Baiklah, ayo berangkat. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan semua orang bubar. Termasuk orang-orang dari Istana Lancang, mereka meninggalkan tempat ini bersama-sama dan menuju ke tingkat ketiga Pulau Panlong. Akan tetapi, dia tidak meneruskan langkahnya melainkan berbalik dan kembali ke lantai pertama. Tepat saat dia sudah setengah jalan, dia berbalik dan menatap Lan Huixin yang mengikutinya. Mengapa kamu mengikutiku? Semua orang sudah menuju ke tingkat berikutnya, hanya wanita ini yang masih mengikutinya. Saya ingin belajar sesuatu dari Anda, bolehkah? Sedikit rasa malu melintas di wajah Lan Huixin, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan dan harga diri yang dia miliki sebelumnya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi membuatnya menyadari bahwa dirinya jauh lebih rendah daripada pria di depannya. Si jenius nomor 1 di Liga Tonghai itu akan menjadi bahan tertawaan jika dia keluar. Karena alasan inilah dia memutuskan untuk mengikuti Ye Bufan, berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan sesuatu dari ini. Terserah kamu. Ye Bufan tidak banyak bicara dan segera tiba di titik awal putaran pertama. Meskipun Lan Huixin tidak tahu apa yang akan dilakukannya, dia tidak banyak bicara dan hanya mengikutinya dengan tenang. Pengaturan formasi Pulau Panlong 9 putaran sangat ajaib. Sekali formasi rusak, ia akan segera pulih dalam waktu singkat. Dengan kata lain, mereka berdiri di sini persis seperti saat mereka pertama kali tiba, dan mereka masih harus menerobos formasi di depan mereka lagi. Ye Bufan sekarang dapat yakin bahwa Pulau Panlong 9 putaran adalah harta karun peninggalan sekte kuno, yang tujuannya adalah untuk melatih pengikutnya dalam seni pembentukan. Pemahamannya tentang formasi sepenuhnya berasal dari warisan pengobatan kuno. Jika dia berhasil menghancurkan formasi itu, kekuatannya pasti luar biasa. Dia dapat dengan mudah menemukan pusat formasi dan kemudian menghancurkannya. Akan tetapi, pemahamannya tentang formasi tersebut masih kurang. Dia tidak tahu apa prinsip-prinsipnya, dan dia jauh lebih lemah dalam pengaturan formasi. Kesempatan saat ini baginya jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia dapat sepenuhnya memahami formasi di sini, pencapaiannya dalam formasi akan meningkat secara kualitatif. Terlepas dari apapun, saat kita kembali ke segel yang mengarah ke bumi di masa mendatang, akan lebih mudah untuk memecahkannya, dan kita bahkan dapat membuat beberapa perubahan. Akan lebih baik untuk membangun saluran baru yang memungkinkan perjalanan ke dan dari bumi kapan saja. Karena alasan inilah dia mundur dan mengulanginya lagi, meningkatkan pencapaiannya dalam formasi dari dasar. Ia tiba pada suatu susunan ilusi, melangkah masuk lalu melangkah keluar, dan mengulangi hal tersebut bolak-balik puluhan kali. Lan Huixin berdiri di dekatnya, tampak bingung. Susunan ilusi tingkat pertama yang begitu sederhana, bahkan aku dapat menghancurkannya dengan mudah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tak kuasa menahan rasa penasarannya, ia pun bertanya, Tuan Ye, apa yang sedang Anda lakukan? Ye Bufan menatap formasi di depannya, tidakkah kamu merasa bahwa susunan formasi di sini sangat canggih? Mudah untuk menghancurkan formasi ilusi tingkat pertama di depanmu ini, tetapi jika kamu diminta untuk mengaturnya, bisakah kamu mencapai level ini? Ini, Lan Huixin ragu sejenak, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melakukannya. Meskipun dia dapat menyusun formasi ilusi tingkat pertama, dia masih jauh dari mampu membuatnya sealami formasi yang ada di depannya, seperti formasi alamiah. Namun, di masa lalu, ketika orang-orang dari 3 kekuatan utama memasuki Pulau Panlong, yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan formasi secepat mungkin, menginjak sebanyak mungkin ramuan spiritual tingkat tinggi, dan berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi bagi sekte tersebut. Tidak seorang pun pernah mempertimbangkan hal tersebut. Ye Bufan mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya satu persatu, dan segera mendirikan formasi ilusi tingkat pertama di sebelahnya. Coba lihat,
Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Lan Huixin memeriksanya dengan saksama, lalu berkata, ada kemiripan 99 derajat, tetapi masih sedikit berbeda. Ya, masih ada sedikit celah. Ye Bufan berkata sambil melangkah ke dalam susunan ilusi, menutup matanya dan mulai memahami dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mundur lagi sambil melemparkan bendera di tangannya untuk melengkapi formasi ilusi tingkat pertama lainnya. Bagaimana menurutmu kali ini? Lan Huixin mengamati dengan saksama, lalu melangkah ke dalam formasi untuk memperoleh wawasan yang cermat. Saya menemukan bahwa formasi yang terbentuk kali ini juga alami dan sama persis dengan yang ada di Pulau Panlong, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini, persis sama. Saat dia berbicara, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa laki-laki di depannya akan maju secepat itu. Saya adalah master formasi tingkat ke-6, namun butuh setidaknya beberapa hari untuk mencapai tingkat ini, namun dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam. Ye Bufan mengabaikan reaksinya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan misteri formasi tersebut. Meninggalkan ilusi ini, dia melangkah ke perangkap di sisi lain dan mulai memahaminya lagi. Lan Huixin juga merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari formasi. Tanpa ancaman Pulau Yinzu dan tekanan kinerja, dia dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan prestasinya dalam formasi. Memikirkan hal ini, dia juga memasuki susunan yang terperangkap dan mulai memahami dengan tenang. Tata letak formasi di sini sangat cerdik, dan setelah beberapa penelitian dia memperoleh banyak hal. Namun sebelum dia bisa melanjutkan pemahamannya, Ye Bufan telah menyiapkan formasi identik di sebelahnya, lalu memasuki formasi pembunuhan berikutnya. Lan Huixin tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan membuat Anda merasa kesal. Saya baru saja memperoleh sedikit pemahaman, tetapi yang lain sudah menguasainya sepenuhnya. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Tidak ada pilihan. Dia tahu waktunya hampir habis, jadi dia mengikutinya ke tempat pembantaian. Kemudian diketahui bahwa kecepatan Ye Bufan kali ini bahkan lebih cepat dari terakhir kali, dan dia tampaknya telah menguasai esensi formasi tingkat pertama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia mundur dan membentuk formasi pembunuhan yang sama. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Bufan dan rekannya menyelesaikan putaran pertama jalan pegunungan yang berkelok-kelok lagi dan menguasai semua formasi. Dia tiba di prasasti batu pertama, mengukir namanya di situ, lalu menoleh ke arah taman pengobatan spiritual di sebelahnya. Bab 2740, Sepanjang Jalan.